Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Kiai Imaduddin Al-Bantani menggelegar di Kebumen. Kebumen ini bisa menjadi red zone bagi Ba'alawi. Karena apa? Karena ternyata yang mengundang Kiai Imaduddin adalah salah satu pondok tertua, pondok ternama di Kebumen Beriman, yaitu Pondok Jetis. Kemudian berganti nama sekarang menjadi Pondok Al-Huda. Dulu namanya Pondok Jetis. Pondok Jetis ini selain sangat ternama juga salah satu pondok pesantren tertua di Kebumen. Kiprahnya sudah tidak diragukan lagi dan cengkeraman pengaruhnya di Kebumen luar biasa. Jadi bagi Ba'alawi mungkin Kebumen menjadi red zone, zona merah. Di Kebumen ini Kiai Imad Al-Bantani benar-benar menggelegar. Tapi akan kita ambil 2 poin saja. Poin pertama yaitu Kiai Imad Al-Bantani menyatakan debat nasab sudah selesai. Walaupun kemarin itu tim Robitoh melawan kursi kosong, ternyata mereka keteteran, kewalahan. Kemudian yang kedua kita ambil Kiai Imaduddin itu menjawab alasan mengapa Roma Irama, Bang Haji Roma Irama itu dianggap wali oleh Kiai Raden Rahmat. Dan apakah Kiai Imaduddin itu setuju? Dia yang pertama. Ya semuanya sudah selesai. Sebenarnya urusan nasab ini sudah selesai. Dari mana sudah selesainya? Ya dari debat di Rabitah Alawiyah kemarin yang ngelawan kursi kosong itu. Ngelawan kursi kosong aja berat mereka. Hanya moderator dari orang dia itu mereka susah menjawabnya. Karena apa? Karena memang tidak ada. Karena memang jawabannya tidak ada. Bukan mereka bodoh. Kalau ilmu mah itu kan walaupun ada takarannya, tetapi kadang-kadang kan ada aja orang lebih tinggi dari ilmu tertentu, tapi ilmu yang lain tidak paham. Kalau masalah nasab begini, masalah apa namanya itu emas yang ada suratnya apa palsu apa tidak, ya cuma dua. Satu, telusuri surat ini dari toko mana, ada nggak tokonya yang mengeluarkan. Yang kedua, uji di laboratorium benar apa tidak ini emas. Hanya begitu saja. Dan ini sudah terbukti bahwa memang mereka tidak memiliki data. Kenapa mereka tidak memiliki data? Ya karena memang selama 550 tahun itu tidak ada sama sekali itu. Artinya Kiai Imaduddin Al-Bantani menganggap debat telah selesai. Tidak ada data baru yang dimunculkan oleh tim debat Robitoh Alawiyah kemarin di markas Robitoh Alawiyah. Maka debat telah selesai. Itu menurut Kiai Imad. Karena tidak ada data-data baru ya. Yang ditampilkan ya data-data lama semua dan kita tahu yang mengikuti pernasaban sudah lama boring, bosan mendengarkan penuturan mereka yang itu saja. Tidak ada data baru yang menunjukkan eksistensi keberadaan seorang Ubaidillah. Apakah Ubaidillah itu pernah ada? Apakah Ubaidillah itu benar-benar putra dari Sayyid Ahmad? Oke, kita ke video yang kedua. Kiai Imaduddin menjawab apakah dirinya setuju jika Roma Irama itu dianggap wali oleh Kiai Raden Rahmat. Tentang Bang Haji Roma Irama ya, apakah dia wali atau bukan? Sebelum saya jawab itu, wali itu ciri yang sangat melekat pada wali sesuai dengan Al-Quran adalah adamul khauf wa adamul hazan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak punya rasa takut akan sesuatu yang akan dihadapi, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih tentang apa yang terjadi dan sudah terjadi. Itu ciri wali. Dan itu dua-duanya fi'lul qalbi, la ya'lamuhuma illallah. Tidak ada yang tahu masalah apakah dia punya khauf, apakah dia tidak punya khauf, apakah dia punya hazan atau dia tidak punya hazan, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi kita bisa berhusnudzon pada orang yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Itu kita bisa berhusnudzon. Wah, wali Allah ini. Orang yang kalau anaknya wafat sedih
sebentar saja, tapi dia masih bisa mengerjakan hal-hal lainnya, kewajibannya. Yang biasa ngajar ngaji aja. Yang biasanya kerja biasa dia. Kelihatan dalam wajahnya ada rasa sedih sebagai manusia, tetapi tidak mengurangi atau menghalangi aktivitas dan tugas-tugasnya. Itu bisa kita husnudzoni sebagai seorang wali. Tapi hanya husnudzon. Hakikatnya hanya Allah. Nah, sekarang mengenai Rhoma Irama, sebenarnya saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan itu di Purbalingga, itu ada saksinya. Karena Mas Agus Mar ini hadir waktu itu. Saya menceritakan ada seorang kiai yang husnudzon kepada Rhoma Irama, menyebut Rhoma Irama itu waliyun min auliyaillah. Saya sebutkan juga nama kiainya, itu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Masih ada di YouTube-nya. Coba lihat YouTube-nya itu. Kiai Haji Syarif Raden Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat menyebut Rhoma Irama waliullah, itu masih ada. Lalu apakah saya setuju dengan pendapat daripada Yai Syarif itu? Setuju. Walaupun saya hanya menceritakan, tetapi saya husnudzon. Walaupun namanya wali bisa dicabut. Jadi waliullah itu bisa dicabut. Hari ini wali, besok bisa jadi mantan wali. Sekarang berani, besoknya enggak gitu kan. Sekarang dia itu ikhlas, tidak pernah bersedih kalau ada musibah dan sebagainya. Besok bisa jadi karena suatu hal keyakinannya kurang. Li'annal imana yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bil siso, wali kan dulunya. Akhirnya dia menjadi seorang yang kafir. Na'udzu billah. Bukan kafir ya, melakukan dosa besar ya. Murtakibul kabair. Dia berzina, dia minuman keras dan sebagainya. Ya, jadi siapa sih yang tahu wali? Yang jelas bukan YouTuber. Sekarang yang tahu wali itu YouTuber. Ada orang gila di syuting wali majdub gitu. Akhirnya yang mensuhrah istifadah kan YouTuber. Jadi siapa yang mengangkat wali zaman sekarang? YouTuber. Jadi kalau kita pengen dianggap wali, ngasih rokok sama YouTuber. Lalu siapa yang tahu wali? Allah dan dia. Dia kalau di dalam hatinya tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak punya rasa sedih terhadap yang sudah terjadi, i'lamu annakum waliyun min auliyaillah. Dan tidak dibatasi namanya wali itu oleh ilmu. Wali itu tidak dibatasi oleh ilmu. Siapa saja, kalau dia punya itu, dia punya ciri kewalian. Mau dia YouTuber gak punya takut kan terhadap apa yang akan terjadi dan terhadap apa yang sudah terjadi. Dia itu punya ciri kewalian. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Yang penting apa yang diperjuangkan adalah kebenaran. Itu ciri utamanya, kebenaran. Jadi kalau beraninya itu bukan kepada kebenaran, kayak anak-anak muda yang naik motor kalau malam lampunya dimatiin, tidak punya rasa takutnya. Itu bukan ciri-ciri kewalian, ciri-ciri konyol itu. Kiai Imad setuju bahwa Rhoma Irama kemungkinan waliyun min auliyaillah, salah satu wali dari wali Allah, tetapi itu berdasarkan husnudzon. Secara hakikat beliau tidak bisa menyatakan, tidak bisa menilai, karena yang tahu menurut Kiai Imad, yang tahu bahwa seseorang itu wali atau bukan adalah Allah dan dia maksudnya ya, dia orangnya. Untuk anda semua itu jangan khawatir kalau ada pertanyaan, wah ini Kiai Imad, Kiai Syarif ini menyatakan Rhoma Irama sebagai waliullah, itu dalilnya dari mana? Itu sebenarnya itu mudah jawabnya. Itu dalam kitab Aqidah Thahawiyah, Imam Abu Ja'far At-Thahawi itu menyatakan, wal mu'minuna kulluhum awliyaur rahman wa akramuhum indallah atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Wal mu'minuna
orang-orang yang beriman itu kulluhum, semuanya orang yang beriman itu auliyaur rahman, wali-wali atau kekasih dari Allah yang mempunyai sifat ar-Rahman. Wa akramuhum, dan yang paling mulia di antara mereka ngindallahi, menurut Allah, di sisi Allah, itu atwa'uhum, yang paling taat, yang paling taat, wa atba'uhum, dan yang paling manut, yang paling mengikuti lil Quran, maring kepada Al-Quran. Jadi kamu juga aulia illah, waliyun min aulia illah, yang penting kamu mukmin. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.